beliau ini sekarang sudah tersandung banyak kasus dari Yayasan Petani Habib Lutfi itu memasukkan sekian sampai targetnya itu sampai 6.000 makam targetnya itu belum terpenuhi, tapi kan ini artinya kan harus dipertanyakan, harus diklarifikasi, tidak bisa dilanggar bahwa manusia punya hak. Untuk apa saya ikut habaib kalau saya tersiksa, disalah-salahin melulu, gak ada benarnya. Loh, saya ini hidup di dunia mau cari bahagia, bukan bahagia yang merusak kebahagiaan orang lain, bahagia untuk diri saya sendiri. Itu kan hak hakiki saya sebagai hambanya Allah. Maka saya waktu itu, tapi saya ini juga hambamu ya Allah, saya butuh bahagia. Apakah surga itu begitu mahal harus saya tebus dengan penderitaan di dunia? Tidak. Saya yakin, saya nggak masuk logisnya saya bahwa saya harus membeli kebahagiaan akhirat dengan penderitaan dunia. Enggak. Allah tidak seperti itu. Allah tidak mungkin menyuruh kita menderita hanya untuk kebahagiaan di akhirat. Enggak. Allah itu menyuruh kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Kita semua sudah menyaksikan cuplikan video kesaksian mantan muhibin. Muhibin atau pecinta para Habib ini dulu sangat dekat dengan tokoh seorang Habib yang bernama Habib Lutfi bin Yahya. Dari kesaksiannya beliau menceritakan sebenarnya di organisasi Petanisia ini ada target. Salah satu targetnya itu adalah merubah makam yang ada di Nusantara. Targetnya 6.000 makam. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita semua, atau para muassis pendiri Nusantara ini, ya. Para tokoh-tokoh Nusantara, Wali Songo ini tidak terima apabila mereka diganti menjadi namanya menjadi Habib. Banyak sekali pembelokan sejarah, pemalsuan makam. Makam tidak ada isinya, dibikin makam, dibangun sedemikian rupa, terus diholi setiap tahunnya. Ini bukan rahasia umum lagi, ini masif terjadi. Dan ini salah satu organisasi yang membawainya adalah Petanisia. Dan sampai sekarang Petanisia itu masih. Ketua umumnya kan kita semua tidak asing lagi. Dari kesaksian mantan muhibinnya Habib Lutfi ini memberikan kesaksian bahwa target mereka itu 6.000 makam. Tapi alhamdulillah kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua sadar untuk meluruskan makam leluhur kita yang dibaalwikan. Terus mantan muhibin tadi juga memberikan kesaksian selama bersama dengan para Habib. Beliau selalu disalah-salahkan. Pokoknya tidak ada yang benar. Sebenarnya masuk logika karena Habib ini menjadikan pribumi ini sebagai jongos, sebagai inlander, sebagai pesuruh lah, sebagai khotim buat mereka. Sehingga apapun yang dimau oleh para Habib ini harus dituruti, harus ditindaklanjuti, harus dilaksanakan. Walaupun sebenarnya menyesakkan dada. Karena apa? Tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan fakta. Makanya ini ya dilematik bagi muhibin sebenarnya. Kalau berbicara tentang jujur-jujuran, itu pasti ada sesuatu yang di situ itu bertentangan dengan hati nurani, seperti membelokkan sejarah.
disalah-salahkan, harus begini begitu kan begitu. Padahal bertentangan dengan hati nurani kita. Nah ini sampai mantan muhibin ini memberikan kesaksian selama bersama Habib ini, ya isinya itu disuruh dan harus sendiko dawuh kalau istilah orang Jawanya, tidak boleh menolak, karena kalau berani menolak ya otomatis kualat kan seperti itu. Nah tentunya ini tidak sehat untuk akal waras seseorang, kebebasannya itu terenggut. Makanya ada yang mengistilahkan istilah seperti ini adalah penjajahan spiritual. Secara zahir, secara lahir kita sudah merdeka yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi secara batiniah, secara spiritual kita masih terbelenggu dengan doktrin-doktrin yang masif dilakukan oleh para kabib, sehingga para muhibin ini tidak bisa berpaling lagi, sehingga para pecinta, para habib ini tidak bisa memilih pilihannya. Bahkan banyak sekali narasi-narasi yang dibangun oleh para kabib ini yang menarasikan bahwa hanya golongan mereka yang paling mulia, hanya golongan mereka yang harus diikuti, selainnya itu tersesat. Ada seperti itu. Nah, ini loh yang harus kita sikapi. Kita harus objektif. Yang mengajari kita ngaji, mulai A, I, U, babi, bu, itu siapa? Apakah para kabib? Saya pastikan bukan. Itu adalah kiai-kiai kampung yang dengan sukarela, keikhlasan, ketulusan, kesabaran mengajari kita semua sehingga kita bisa mengeja baca tulis Al-Quran. Terus yang mengajari kita ilmu-ilmu tauhid, ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu fikih siapa? Ya kiai-kiai kampung, kiai-kiai yang tulus, kiai-kiai pondok pesantren, kan begitu tuh. Nah, adapun kabib itu kan mereka cuma mengajari sholawatan, wirid-wiridan, kan seperti itu toh. Bisanya seperti itu. Dan ini rata-rata mereka seperti itu. Ada habib yang alim itu ya sebagian kecil lah. Punya pondok itu sebagian kecil. Yang dominasi, yang mempunyai pondok di Nusantara itu ya kiai-kiai kampung, ulama-ulama pribumi kan begitu. Ya otomatis yang memberikan ilmu kepada kita, melatih kita untuk amal soleh, yaitu kiai-kiai kampung. Lah adapun para kabib ini ya hanya sekedar sholawatan, zikiran, kan seperti itu. Nah, dari kesaksian muhibin tadi, dari cuplikan video itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa Habib itu jasanya kepada kita ini sangat kecil, sangat kecil. Makanya jangan mau dihegemoni, jangan mau dikuasai oleh mereka. Kita harus menentukan sikap, kita harus mempunyai rasa terima kasih. Kepada siapa? Ya ada orang yang sudah mengajari kita A, I, U, babi, bu. Terus mengajari kita ilmu fikih, tahu najis, tahu bagaimana menunaikan sholat yang benar sesuai syariat Islam. Rukun sholat. Kan gitu toh. Kita tahu cara wudhu, ya kita tahu. Kita harus berterima kasih kepada mereka-mereka yang tulus mengajari kita itu semua. Itulah kesaksian muhibin yang tobat, yang mana kebebasannya terenggut. Apa iya Allah menciptakan kita seperti ini? Kok serem banget, kok horor banget gitu loh. Masa kita tidak boleh bersenang-senang di dunia? Padahal baginda Rasulullah SAW itu sudah mengajarkan kita mencari kesenangan dunia dan akhirat. Ya buktinya pada saat berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat dan selamat dari siksa neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang betul-betul merdeka, bisa
memilah dan memilih mana itu kebaikan, mana itu keburukan, mana orang yang harus kita ikuti, mana orang yang tidak kita ikuti. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.